Halo pemirsa Rek News, kami kembali menghadirkan 5 berita terpopuler yang terjadi sepekan terakhir. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru. Berita pertama, polisi ungkap fakta baru terkait kematian ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara. Kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap misteri kematian Hamka Rusdi dan anak keduanya yang berinisial Aki. Terbaru, tetangga samping rumah memberi kesaksian bahwa warung kelontongnya sempat didatangi Hamka dan istrinya yang bertanya soal obat diare dan sakit kepala. Berita kedua, siswa berprestasi SDN 09 Jatimulya Bekasi jadi korban bullying hingga kakinya harus diamputasi. Korban diketahui bernama Fatir Arya Adinata berusia 12 tahun yang harus kehilangan kakinya akibat bullying. Ibu korban pun tengah berupaya mencari keadilan untuk sang putra. Perundungan sendiri dilakukan oleh teman sekolah Fatir di SDN 09 Jatimulya Bekasi. Berita ketiga, viral, beberapa artis Indonesia banjir hujatan netizen usai terciduk like postingan pro-Israel. Di tengah kian gencara gempuran Israel ke Gaza, keberpihakan para seleb dan publik figur terhadap Palestina maupun Israel semakin disorot, tak terkecuali di tanah air. Baru-baru ini, sejumlah seleb di Indonesia pun mendadak ramai diperbincangkan netizen lantaran diduga pro terhadap Israel. Berita keempat, Hakim vonis 4 petinggi PT Afi Farma di kasus gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut yang membelit 4 petinggi PT Afi Farma berakhir dengan vonis 2 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan penjara untuk para terdakwa. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Kota Kediri tidak sampai separuh dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Semua terdakwa divonis masing-masing hanya 2 tahun penjara, sementara JPU menuntut hukuman 9 tahun penjara. Berita kelima, PJ Gubernur DKI Jakarta angkat bicara terkait tilang uji emisi yang kembali ditiadakan. Tilang uji emisi mendapatkan komplain dan protes dari warga, sehingga tilang tersebut kembali ditiadakan. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun turut bereaksi. Ia meyakini jika Polda Metro Jaya sudah memiliki pertimbangan sebelum meniadakan tilang uji emisi. Heru juga memastikan polisi telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Meski tilang emisi dihapus, namun Heru tetap mengimbau supaya masyarakat melakukan uji emisi secara rutin. Oke, itu tadi berita terpopuler yang dihimpun tim redaksi Rek News. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian ya.